Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Untung Cahaya Putra mewakilkan rekan-rekan saya untuk memaparkan proposal penelitian yang berjudul Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Tekstil di Johor Bahru, Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kita panjatkan kehadiratnya, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Dr. Alan Sida SIPMA. Dalam penyusunan proposal penelitian ini, kami mendapatkan data atau mendapatkan bantuan informasi dari berbagai jurnal, dokumen-dokumen, surat kabar, buku, media online, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kecenderungan globalisasi dan intervensi perekonomian dunia dalam kurun waktu belakangan ini, yang mengiringi kemajuan Asia ternyata memunculkan gejolak-gejolak ekonomi internasional yang juga berpengaruh pada stabilitas perekonomian di suatu negara. Stabilitas globalisasi ekonomi tercermin dalam integrasi ekonomi nasional, regional, ataupun global merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun. Dalam rangka pengembangan perekonomian di suatu negara tidaklah mudah, termasuk di Malaysia. Berbagai kebijakan diarahkan untuk menyamakan posisi kaum Melayu dalam perekonomian yang selama ini jauh tertinggal dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya. Kebijakan pemerintah Malaysia yang dilaksanakan merupakan kombinasi dari dua arah pendekatan. Yang pertama, pembangunan ekonomi melalui kebijakan pemerintah dan investasi swasta. Yang kedua, pencapaian ekonomi yang netral secara ras. Kebijakan tersebut muncul karena di Malaysia terdapat perbedaan yang mencolok dan telah berakar dalam kehidupan sosial, ekonomi di antara masyarakatnya, yaitu antara kaum bumi putra dan kaum non-bumi putra. Misalnya, orang-orang Melayu lebih banyak tinggal di pinggiran kota dibanding di kota. Mereka lebih banyak bekerja di bidang pertanian tradisional yang berpenghasilan rendah, dan sebagian kecil dari mereka bergelut dalam bidang industri modern dan perekonomian yang berpenghasilan tinggi dari segi kepemilikan, penguasaan, dan pengurusan dalam bidang industri dan perdagangan. Bagian yang dipegang oleh orang Melayu jauh lebih rendah. Di sisi lain, keberhasilan ekonomi yang mampu dicapai oleh Malaysia tentu tidak terjadi dengan sendiri dan tentu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja. Bahkan ada pendapat yang menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Malaysia yang dipandang berhasil disebabkan oleh perubahan orientasi kegiatan ekonomi Malaysia sendiri. Pada awalnya, ekonomi Malaysia berbasis pertanian, lalu diversifikasi dan orientasi ke bidang ekspor dan menjadi suatu negara yang berlandaskan industri, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Bahkan terakhir lebih menitik beratkan pertumbuhan ekonomi pada bidang manufaktur. Saat ini Malaysia telah menjadi suatu negara industri yang memanfaatkan secara maksimal dalam pertumbuhan ekonominya. Hal ini tercantum dalam Industri Master Plan 2 atau IMP2 yang menjadi kebijakan dan strategi Malaysia dalam sektor manufaktur yang ulet, berorientasi luas, dan industri yang berkompetensi internasional. Dua strategi baru telah diperkenalkan, strategi plus manufaktur dan kelompok yang berdasarkan strategi pembangunan industri. Perubahan orientasi ekonomi yang linear ini dianggap sebagai salah satu yang mampu merubah Malaysia. Jika dilihat dari pembangunan ekonomi Malaysia, faktor yang cukup memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang cepat ini adalah karena Malaysia mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategi dalam upaya membangun perekonomian. Dikarenakan di Malaysia
dalam perekonomiannya didominasi oleh kegiatan ekonomi di bidang industri dan manufaktur, maka dalam bidang tersebut Malaysia harus selalu meningkatkan daya saing agar tidak kalah dengan negara lain, khususnya dalam bidang industri tekstil di daerah Johor Bahru. Dalam upaya mendapatkan gambaran yang jelas pada permasalahan dalam penelitian, kami akan menguraikan hal-hal yang merupakan kondisi dan situasi yang menyebabkan timbulnya permasalahan. Identifikasi masalah yang dapat dikemukakan berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan, maka kami mengambil identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri tekstil di Johor Bahru, Malaysia. Yang kedua, bagaimana perkembangan industri tekstil di Johor Bahru, Malaysia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri tekstil di Johor Bahru, Malaysia. Adapun tujuan yang ingin kami capai adalah yang pertama, untuk mengetahui strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri tekstil di Johor Bahru, Malaysia. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan industri tekstil di Johor Bahru, Malaysia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri tekstil di Johor Bahru, Malaysia. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Upsikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.